Kuning kurang lebih tahun 1818. Desa Ye Kuning merupakan hutan alang-alang dan alang serta semak belukar yang lebat, tapi pada saat itu juga Ye Kuning telah ada penghuninya yang merupakan penduduk dan jumlahnya yang tidak begitu banyak. Salah seorang dari penduduk tersebut sebagai pemimpin mereka adalah bernama Pan Minding. Pan Minding ini pekerjaan yang diketahui pada saat itu adalah sebagai pengembala hewan. Ibu samping ini bapak-bapak, pada saat mereka mengembala hewan di ujung timur di Desa Ye Kuning, perbatasan antara Desa Ye Kuning dengan Desa Dlot Brawa, mereka menemukan aliran air yang sangat bening. Menuju arah barat aliran air ini terus diikuti ke hilir oleh Pan Minding. Ketemulah mereka dengan lepusan air pelukan. Pan Minding mengambil batu tersebut dilemparkan dalam air, dan alangkah mereka terkejutnya karena batu tersebut berubah warna menjadi kuning keemasan, dan hati mereka bertambah yakin kepada kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, keyakinan yang tinggi dan berharap kemurahan Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga keajaiban betul-betul juga terjadi pada dirinya. Maka Pan Minding turun ke bulakan yang disaksikan oleh teman-temannya, dan setelah berada dalam air seluruh badan Pan Minding berubah menjadi kuning kemasan. Namun setelah muncul kembali permukaan air dengan membawa batu yang dilemparkan tadi, warna kulit Pan Minding dan batu tersebut berubah seperti semula. Menurut keterangan Pan Minding, bulakan tersebut didasari oleh batu yang sangat halus dan besar. Tidak berselang berapa lama, kembali melihat bulakan telaga, terlihatlah oleh mereka seekor buaya aneh yang kulitnya kuning keemasan. Juga karena berturut-turut kejadian yang aneh, maka timbullah niat dari hati mereka, dan sudah tekadnya bulat untuk mendirikan sebuah pelinggih lumbungan yang diberikan nama oleh mereka Pura Ye Kuning. Langsung dia rangka ya. Berserang berapa lama dari kejadian tersebut, mereka mendengar Raja Jembrana akan bertempur ke Singaraja, serta meminta bagi setiap warga yang patuh pada raja untuk ikut mengiring ke Singaraja. Pan Minding memutuskan untuk mengikuti himbauan Raja Jembrana, yaitu ikut bertempur ke Singaraja, dan terlebih dahulu mohon restu di Pura Ye Kuning. Mereka didirikan dengan diuning kalau mereka menang dan kembali selamat ke Jembrana, maka tanah yang didiami dan bisa kembali selamat ke Jembrana. Maka tanah yang diambil mereka akan diberi nama Desa Ye Kuning. Akhirnya permintaan sesangi mereka yang didamkan betul-betul menjadi kenyataan, dan mereka selamat sampai di Jembrana. Bersama dengan itu pula berdiri Desa Ye Kuning atas rintisan Pan Minding dan kawan-kawan dengan pura kawitan yang diberi nama Pura Ulun Kuning. Dari jajaran desa mereka bentuk terdiri banjar-banjar seperti Banjar Tegal Cantel, Banjar Labak, Banjar Ketapang, Banjar
Banjar Tangi, Banjar Kayu Putih dari tahun ke tahun. Setelah pendiri ini tiada, namun sejarah berjalan terus atas rintisan Pan Ginaris selaku pimpinan Desa Kuning, kepala desa pertama Banjar tersebut di atas konversikan menjadi Banjar Tegal Cantel, Banjar Tengah, Banjar Beratan, Banjar Kuning. Semenjak tahun 2021 dengan peraturan Desa Kuning nomor 16 tahun 2020 tentang pemekaran Banjar, secara Desa Kuning terjadi pengembangan Banjar menjadi 5 Banjar, yaitu Banjar Tegal Cantel, Banjar Tengah, Banjar Kuning, Banjar Beratan, Banjar Danit Sepuh. Demikian sejarah singkat tentang berdirinya Desa Kuning yang sudah tentu perlu penyempurnaan serta mohon maaf atas kekurangannya.